Perkenalkan, nama saya Melati dengan NIM A1D12507. Untuk kelas bersama rekan-rekan saya. Nama saya Mika Lumbanturuan dengan NIM A1D1250052. Saya Kelas Dewarni dengan NIM A1D12510. Saya Indrani dengan NIM A1D12502. Saya Masita Azara dengan NIM A1D114-2. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan! Untuk yang pertama yaitu pisau. Pisau termasuk jenis baji, yaitu pesawat sederhana yang berfungsi untuk membelah atau memotong benda. Bentuknya yang tajam membuat gaya yang diberikan menjadi lebih terfokus sehingga memudahkan kita memotong makanan atau benda lainnya dengan sedikit tenaga. Untuk yang kedua yaitu paku. Paku adalah jenis pesawat sederhana jenis baji. Ujungnya yang runcing membantu menembus benda seperti kayu dengan lebih mudah saat dipukul, sehingga mempermudah pekerjaan mengikat atau menyatukan benda. Yang ketiga yaitu obeng. Obeng termasuk jenis pesawat sederhana jenis roda berporos. Pada obeng, gagang yang lebih besar berfungsi sebagai roda, sedangkan batangnya sebagai poros. Dengan memutar gagang obeng, gaya yang kita berikan menjadi lebih besar sehingga memudahkan dalam mengencangkan atau mengendurkan skrup. Yang keempat yaitu kunci. Kunci bekerja sebagai tuas atau pengungkit. Saat kamu memutar baut yang memberikan gaya pada ujung kunci yang panjang, sehingga gaya tersebut menjadi lebih besar di bagian kepala kunci yang menempel pada baut. Pinset termasuk tuas pengungkit jenis ketiga. Titik tumpunya berada di ujung yang menyatu. Gaya kuasa yang diberikan di bagian tengah saat kita menekan. Bebannya itu berada di ujung penjepit, fungsinya untuk menjepit benda yang kecil dengan lebih mudah dan juga presisi. Lalu selanjutnya itu ada pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol ini termasuk tuas jenis kedua. Titik tumpunya berada pada bagian yang menempel di tutup botol. Bebannya itu adalah tutup botol, lalu gaya kuasa yang diberikan di ujung pegangan. Alat ini memudahkan membuka tutup botol dengan gaya yang lebih kecil. Lalu selanjutnya itu ada pemotong kuku. Pemotong kuku ini merupakan gabungan tuas jenis pertama dan juga jenis kedua. Pada bagian tuas penekan, titik tumpunya itu berada di tengah. Bebannya adalah kuku yang dipotong. Gaya kuasa yang diberikan pada ujung tuas. Fungsinya itu untuk memotong kuku dengan lebih mudah dan rapi karena memperbesar gaya tekanan. Lalu selanjutnya ada tang. Tang ini termasuk tuas pengungkit jenis pertama. Titik tumpunya berada pada bagian poros atau baut yang berada di tengah tang. Gaya kuasa diberikan pada pegangan. Bebannya itu berada pada rahang tang atau bagian penjepit. Fungsinya ini untuk menjepit, menarik, atau memotong benda dengan lebih kuat karena gaya yang kita keluarkan diperbesar oleh tuas. Sekop. Sekop ini termasuk jenis tuas ketiga karena kuasa atau tangan di tengah gagang berada di antara titik tumpu atau tangan di ujung gagang dan beban atau tanah itu di ujung sekop di sini. Selain sekop tadi ada juga contoh pesawat sederhana yaitu ini stapler ini termasuk jenis tuas ketiga karena kuasa atau tekanan ini tangan berada di tengah antara titik tumpu atau engsel di belakang dan beban atau kertas. Jadi ini termasuk ke dalam jenis contoh pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu ada gerobak dorong. Gerobak dorong ini termasuk jenis tuas kedua karena beban atau muatan berada di tengah antara titik tumpu atau roda dan kuasa atau pegangan. Contoh selanjutnya yaitu ada katrol. Katrol untuk menimba air, katrol sumur. Nah, di sini ada gunting. Gunting adalah tuas jenis pertama pada
dengan titik tumpu yang ada di tengah, kuasa pada lubang ganggang, dan beban pada mata pisau yang berfungsi untuk memotong benda tipis dengan presisi. Nah, di sini ada palu. Palu saat mencabut paku adalah tuas jenis pertama dengan titik tumpu pada kepala palu, kuasa pada ujung ganggang, dan beban pada paku yang berfungsi untuk melepaskan paku dari kayu. Nah, di sini ada setir mobil. Setir mobil adalah roda berporos dengan titik tumpu yang tumpu di pusat HS, kuasa pada lingkaran luar setir, dan beban pada poros kemudi yang berfungsi untuk mengendalikan arah roda kendaraan. Di sini ada tangga. Tangga adalah bidang miring dengan bahan berupa berat tubuh, kuasa dari kekuatan kaki, dan panjang lintasan miring yang berfungsi untuk memanjat atau mencapai ketinggian dengan tenaga lebih ringan. Baut spion motor berfungsi yaitu menyatukan tangkai spion motor dengan kedudukannya. Jeda rambut bergigi dengan penegas di bagian tengah sebagai titik tumpu, yaitu menekankan bagian ujung pegangan untuk membuka mulut jepitan yang kuat guna menjepit rambut dengan praktis. Jepit baju. Gagang pintu terhubung dengan poros atau AS untuk menggerakkan kait kunci, yaitu mempergeser gaya putar tangan kita sehingga gerandal pintu yang berat di Allah